Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika seorang pria muda bernama Aldi melangkah masuk ke gedung megah PT Aruna Corp. Bangunan kaca menjulang itu berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai cleaning service. Dan jujur saja, Aldi agak gugup. Dia berdiri memandangi lobi yang megah. Lampu gantungnya berkilau seperti kristal mahal. Lantai marmer mengkilap begitu bersih sampai bisa bercermin di atasnya. Aldi menghela napas pelan. Wah, tempat kerja orang kaya nih. Mana berani salah, gumamnya dalam hati. Baru saja Aldi hendak berjalan ke ruang cleaning service di belakang. Seorang pria parubaya memanggilnya. Hei, kamu cleaning service baru ya? Tanya pria itu sambil menghampiri. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya ramah. Aldi segera mengangguk sopan. Iya pak, saya Aldi. Bagus, saya Pak Budi, kepala cleaning service di sini. Kamu ikut saya ya? Saya tunjukin area kamu. Ucapnya santai. Mereka berjalan menuju lift karyawan. Dan selama perjalanan, Pak Budi bercerita panjang lebar tentang bagaimana sistem kerja di perusahaan itu. Aldi mendengarkan dengan seksama. Walau sesekali matanya melirik ke arah karyawan-karyawan yang lalu lalang dengan pakaian rapi dan aroma parfum mahal. Setelah beberapa lantai terlewati, lift berhenti di lantai 10. Oh iya, Aldi, saya kasih tahu dari awal aja ya. Ada satu hal penting di kantor ini, ujar Pak Budi sambil menepuk bahu Aldi. Aldi menoleh penasaran. Apa itu Pak? Pak Budi mendekat, menurunkan suaranya seperti ingin membisikkan rahasia besar. Di gedung ini, ada satu sosok yang harus kamu tahu. Cio kita, Bu Clara. Aldi mengerutkan dahi. Oh, Cio, kenapa ya Pak? Pak Budi menghela napas panjang. Semua orang di kantor ini takut sama beliau. Wajahnya nggak pernah senyum. Selalu datar, tajam, kaku banget. Bawaannya dingin, kayak AC kantor. Makanya karyawan di sini kalau ketemu Bu Clara semuanya pada minggir, diem, pura-pura sibuk. Aldi mengangguk-angguk. Walau dalam hati sedikit geli. Emangnya kenapa ya Pak? Mungkin orangnya emang tegas kali. Pak Budi mengangkat bahu. Mungkin juga, tapi ada banyak cerita. Ada yang bilang beliau tuh selalu sedih sejak jadi CEO. Ada juga yang bilang beliau nggak percaya sama orang lain. Ya, mana kita tahu. Intinya, jaga sikap aja ya Aldi. Jangan so akrab. Aldi hanya tersenyum sopan. Siap Pak. Setelah briefing singkat, Aldi langsung mulai kerja. Lantai 10 itu lumayan besar. Dengan beberapa ruangan manajer, ruang meeting, dan di ujung ada ruangan paling besar bertuliskan Clara Adisti, C. Pintu kaca hitam itu tampak elegan dan, jujur saja, agak menyeramkan juga saat lewat depan ruangan itu. Aldi refleks, menunduk sopan walau gak ada siapa-siapa. Padahal belum pernah ketemu orangnya. Kok udah deg-degan ya? Gumamnya pelan. Hari berjalan cukup cepat. Aldi membersihkan beberapa ruang meeting, mengganti tempat sampah, menggolap meja. Semua dia lakukan dengan semangat. Buat Aldi, pekerjaan apapun asal halal harus dijalani dengan sanggup-songgah. Sekitar jam 11 siang, suara pintu otomatis dari ruangan CO terdengar membuka. Aldi yang lagi mengepel lorong, otomatis menoleh. Seorang wanita keluar dari ruangan itu, berjalan anggun memakai high heels. Penampilannya rapi, kemeja putih dipadukan celana panjang hitam, wajahnya sangat cantik. Tapi memang tidak ada ekspresi di wajahnya. Matanya tajam, rahangnya tegas, bibirnya lurus tanpa senyum sedikit pun. Clara Adisti, CEO Aruna Corp Aldi, spontan memundurkan badan, mendorong ember pelan ke pinggir lorong supaya tidak menghalangi jalan. Clara berjalan melewati Aldi tanpa menoleh sedikit pun. Tatapannya lurus ke depan, langkahnya tegap seperti jenderal perang. Aldi yang biasanya cerewet jadi terdiam. Setelah wanita itu menghilang di balik lorong lift, Aldi menghembuskan napas lega. Wah, ternyata benar kata Pak Budi. Galak auranya, ujar Aldi sambil mengelus dadanya sendiri. Beberapa menit kemudian, Pak Budi muncul membawa tempat sampah. Nah, udah lihat sendiri kan Aldi? Kata Pak Budi setengah berbisik sambil senyum-senyum. Aldi mengangguk. Iya Pak, ngeri juga ya auranya. Cantik sih. Tapi nggak berani lihat lama-lama, Pak. Pak Budi tertawa kecil. Nah, itu dia. Cantik,
tapi serem. Makanya semua karyawan tuh lebih pilih diem. Kalau ketemu, ada aja cerita yang keluar tiap bulan. Terakhir tuh ada supervisor yang dimarahin cuma gara-gara file telat dikirim 2 menit. Aldi mengerutkan kening. Kok kayak capek banget ya hidup kayak gitu, Pak? Pak Budi mengangguk pelan. Ya, gak ada yang tahu kenapa bisa gitu. Padahal masih muda loh dia. Sukses, cantik, kaya raya. Tapi ya, kelihatannya gak bahagia. Aldi hanya terdiam. Ada rasa penasaran di dalam dirinya. Kok bisa ya? Seseorang yang sepertinya punya segalanya. Justru kelihatan sedingin itu. Hari pertama Aldi di PT Aruna Corp berakhir tanpa kejadian spesial. Tapi dalam benaknya, nama Clara Adisti sudah terpatri kuat. Aldi tidak pernah menyangka suatu saat dialah yang akan melihat sisi Clara yang belum pernah dilihat orang lain. Keesokan paginya, Aldi datang lebih pagi dari biasanya. Dia masih memikirkan pertemuan singkatnya dengan Clara kemarin. Entah kenapa, ada rasa penasaran yang gak bisa dia jelaskan. Sambil membawa peralatan kerjanya, Aldi berjalan santai menuju lantai 10. Lorong masih sepi, karyawan belum banyak yang datang. Aldi mulai membersihkan ruangan satu persatu. Sambil mengepel lantai, pikirannya melayang lagi ke sosok Secho yang sempat lewat di hadapannya. Orangnya cantik banget sih, tapi orangnya tak kayak film horor, bisik Aldi pelan, sambil terkekeh sendiri. Baru beberapa menit mengepel, Aldi merasa ada suara langkah kaki, pelan, tapi terdengar jelas di lorong yang masih sepi. Dia menoleh. Dari ujung lorong, pintu kaca hitam bertuliskan, Clara Adisti. CO terbuka perlahan. Seperti kemarin, Clara berjalan keluar. Kali ini, tanpa jaket kantor, hanya mengenakan kemeja putih lengan panjang, yang sedikit digulung di bagian lengan. Aldi, yang baru saja mengelap lantai otomatis, menyingkir ke pinggir lorong. Dia tidak ingin menghalangi jalan, tapi berbeda dengan kemarin. Kali ini Aldi tanpa sadar menatap wajah Clara lebih lama. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Cantik iya, galak iya, tapi ada juga rasa kasihan. Clara berjalan cepat tanpa menoleh, seperti biasa, tapi baru beberapa langkah. Tiba-tiba dia berhenti mendadak. Aldi yang ada di sampingnya kaget, buru-buru menunduk, takut dikira tidak sopan. Tiba-tiba, suara pelan terdengar. Maaf, saya numpahin kopi barusan. Bisa bantu bersihin? Tanya Clara, suaranya datar, tapi sopan. Aldi menoleh kaget. Ini pertama kalinya ia mendengar suara CO secara langsung. Tidak segalak yang dibayangkan, tapi tetap tanpa ekspresi. Iya Bu, di mana ya tumpahnya? Tanya Aldi agak gugup. Di ruang kerja saya. Saya nggak sempat bersihin, jawab Clara singkat. Aldi mengangguk cepat. Siap Bu. Saya bawa alatnya dulu. Clara berjalan lagi menuju ruangannya, meninggalkan Aldi yang langsung sigap mengambil ember dan alat pel lantai. Dalam hati, Aldi agak deg-degan. Ini pertama kalinya dia masuk ruangan CO. Beberapa menit kemudian, Aldi berdiri di depan pintu kaca, bertuliskan nama sang CO. Ia mengetuk perlahan. Masuk aja, jawab suara dari dalam. Aldi mendorong pintu. Pelan. Ia langsung terkesima. Ruangan Clara luas sekali. Dengan jendela besar menghadap kota Jakarta. Ada rak buku berjejer rapi, meja kerja dari kayu solid, dan sebuah sofa hitam di pojok ruangan. Di atas karpet abu-abu, dekat meja kerja, terlihat noda kopi yang masih basah. Sini Mas, tumpahnya di situ, ucap Clara tanpa menoleh. Dia duduk di depan laptop, matanya sibuk membaca sesuatu. Aldi mengangguk sopan. Iya Bu, saya bersihin ya. Aldi jongkok dan mulai menyeka tumpahan kopi. Tangannya lincah, tapi matanya sesekali melirik ke arah Clara. Meski wajahnya datar, Aldi bisa melihat kelelahan di matanya. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas terlihat. Meski ditutupi sedikit riasan, ruangan itu terasa sangat hening. Hanya ada suara alat pel digosok ke lantai. Tak tahan dengan kesunyian, Aldi spontan nyeletuk. Kerja terus ya Bu, nggak capek? Clara sedikit tertegun. Tidak menyangka ada cleaning service yang berani mengajaknya bicara. Biasanya semua karyawan cuma menunduk kalau ketemu dia. Clara tidak menjawab, hanya menoleh sekilas. Aldi sadar, mungkin pertanyaannya agak lancang. Tapi
Aldi memang tipe orang yang suka bicara santai. Maaf Bu, saya nggak maksud nggak sopan. Saya cuma, saya juga sering kerja sampai malam waktu dulu di pabrik. Jadi tahu rasanya. Aldi mencoba menjelaskan sambil tersenyum canggung. Clara menatap Aldi beberapa detik, matanya tajam, tapi tidak marah. Lalu dia kembali menatap laptopnya. Sudah sering kerja lembur ya? Tanya Clara. Masih tanpa senyum. Aldi mengangguk sambil terus mengelap karpet. Iya Bu, dulu waktu kerja di pabrik, pulang malam udah biasa, malah kadang nggak tidur. Clara mendengarkan tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa menit, Aldi selesai membersihkan. Sudah bersih ya Bu? Kalau ada yang kotor lagi bisa, panggil saya aja. Nggak usah repot-repot bersihin sendiri, ucap Aldi sambil tersenyum ringan. Clara mengangguk kecil. Terima kasih Aldi ya. Aldi mengerjap kaget. Dia tidak menyangka Clara mengingat namanya. Biasanya, bahkan manajer pun sering lupa nama cleaning service. Iya Bu, Aldi, jawabnya cepat. Clara berdiri, berjalan pelan menuju rak buku, lalu tiba-tiba berkata pelan. Orang-orang di kantor ini, gak ada yang berani ngomong santai ke saya. Kamu orang pertama. Aldi agak salah tingkah. Hehe, iya Bu, maaf ya. Kalau tadi agak lancang, Clara menoleh lagi. Matanya tetap tajam, tapi suaranya sedikit lebih lembut. Tidak, saya suka, jujur, dan enggak dibuat-buat. Aldi tersenyum lega. Siap Bu, kalau gitu saya pamit ya. Lanjut kerja di luar. Clara mengangguk. Pelan, Aldi berbelik, mendorong ember keluar ruangan. Di lorong, Aldi menghela napas panjang. Perasaannya aneh, lega, sekaligus heran. Orangnya nggak semenyeramkan. Itu kok cuma kayak orang yang capek, bisik Aldi pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aldi tetap bekerja membersihkan lantai ke-10. Tapi ada satu perbedaan kecil yang hanya dia sadari. Hampir setiap pagi, Aldi selalu melihat Clara keluar dari ruangannya. Entah untuk meeting menandatangani dokumen, atau sekadar berdiri di lorong sambil menerima telepon. Biasanya, Aldi hanya menunduk sopan seperti orang lain, tapi entah kenapa, setelah kejadian tumpahan kopi kemarin, Aldi merasa, Clara bukan orang yang menyeramkan seperti yang sering digosipkan karyawan. Di hari keempatnya bekerja, Aldi kembali membersihkan lorong di depan ruang CO. Tiba-tiba Clara keluar dengan membawa berkas-berkas. Tanpa sadar, Aldi menyapa ringan, Pagi Bu Clara. Clara melirik ke arah Aldi. Sedikit kaget, tapi kemudian mengangguk pelan. Pagi Aldi, jawabnya datar. Bagi orang lain mungkin tidak ada yang spesial, tapi bagi Aldi, itu sudah cukup mengejutkan. Clara mengingat namanya dan membalas sapaan. Pak Budi yang kebetulan lewat, membawa troli sampah, langsung melongo melihat itu. Setelah Clara berlalu, Pak Budi langsung menyikut Aldi. Kamu ngobrol sama Bu Clara? Bisik Pak Budi penuh rasa tidak percaya. Aldi, Nayanjer, santai. Ya cuma nyapa doang Pak. Pak Budi melongo lagi. Gila, itu aja udah prestasi gede. Saya kerja di sini 3 tahun, nggak pernah Bu Clara jawab sapaan saya. Aldi cuma garuk-garuk kepala. Dia juga tidak tahu kenapa dirinya merasa biasa aja ketika ngobrol dengan Clara. Mungkin karena Aldi memang tidak pernah merasa minder, walau hanya cleaning service. Bagi dia, manusia ya tetap manusia. Hari demi hari berlalu, dan interaksi kecil antara Aldi dan Clara makin sering terjadi. Kadang hanya sekedar sapaan, kadang Aldi diminta bantu ambil air minum, atau bersihin ruangan yang kotor. Ada satu kejadian yang benar-benar membuat Aldi sadar kalau Clara ini bukan wanita galak, seperti yang sering dibilang orang. Waktu itu sudah hampir jam 5 sore. Kebanyakan karyawan sudah bersiap pulang. Aldi sedang menyapu lorong lantai 10, ketika melihat Clara berdiri di dekat jendela besar. Sendirian, menatap keluar, Aldi melihat ekspresi wajah Clara berbeda. Bukan tatapan tajam seperti biasa, melainkan lebih kosong. Seperti sedang mikir sesuatu yang berat. Tanpa banyak mikir, Aldi menghampiri pelan. Lagi lihat macet ya Bu? Sapanya pelan. Clara agak terkejut, tapi tetap mengangguk. Iya, kayaknya hujan. Jalanan udah mulai padat. Aldi berdiri di sebelahnya,
ikut melihat ke bawah. Mobil-mobil memang sudah mulai padat, langit juga mulai mendung. Dulu, waktu saya kerja di pabrik, Bu, tiap lihat macet gini malah seneng, ujar Aldi sambil tersenyum kecil. Clara melirik ke arah Aldi. Jelas penasaran. Loh, kenapa? Aldi mengangkat bahu. Soalnya kalau hujan dan macet, kerjaan pabrik sering ditunda, jadi bisa pulang lebih cepat, katanya sambil tertawa kecil. Clara mengerjap sebentar. Lalu, bibirnya sedikit tertarik ke atas, bukan senyum lebar, tapi jelas ekspresinya melunak. Lucu juga ya, orang-orang stres karena macet, kamu malah seneng, balas Clara pelan. Aldi mengangguk santai. Iya Bu, kadang orang mikir hidup susah, padahal mungkin cara lihatnya aja yang beda. Clara, Teh Jiong, ucapan Aldi singkat, tapi rasanya seperti menyentil sesuatu di hatinya. Sejak hari itu, Clara sering sekali memperhatikan Aldi diam-diam. Bagi Clara, Aldi berbeda dengan karyawan lain. Dia tidak jaim, tidak takut-takut berlebihan, tapi tetap sopan. Aldi juga tidak segan membantu, bahkan sering melakukan hal-hal kecil tanpa disuruh. Pernah suatu hari Clara ketinggalan charger laptop di ruangan meeting. Aldi langsung ambilkan tanpa diminta. Puncaknya terjadi di hari Jumat sore, saat hujan turun deras, dan sebagian besar karyawan sudah pulang. Clara keluar dari ruangannya, terlihat lelah sambil memijat tengkuk. Aldi yang masih menyapu lorong, langsung menyapanya. Masih kerja juga Bu, hujannya deras ya, ujar Aldi sambil melihat keluar jendela. Clara menghela napas panjang. Iya, kerjaan gak habis-habis, Aldi tersenyum santai. Kadang saya mikir Bu, semakin tinggi jabatan, semakin berat ya beban kepala. Clara menatap Aldi lama. Biasanya kalau orang bicara soal CO, nadanya penuh rasa hormat yang kaku. Tapi Aldi bicara seperti ngobrol biasa. Aldi melanjutkan, saya sih enak Bu. Kerja kelar ya. Kelar, kalau bos besar kayak ibu, pulang ke rumah juga kepikiran. Kerjaan, ya? Clara mengangguk pelan. Benar. Kadang malah nggak bisa tidur, karena mikir kerjaan. Aldi mengangguk, sambil terus menyapu. Berarti ibu butuh senyum Bu, katanya. Senyum tuh vitamin buat otak. Clara tersenyum tipis, walau cepat-cepat disembunyikan. Aldi pura-pura nggak lihat, tapi dalam hati, dia geli sendiri. Baru 3 minggu kerja, dia sudah bisa lihat sisi lain dari sang Ceko. Clara kemudian berkata pelan, kamu orang pertama yang ngomong kayak gitu ke saya. Biasanya orang-orang cuma takut-takut. Aldi menjawab dengan santai. Saya cuma cleaning service Bu, nggak pinter basi-basi. Jadi ya, ngomong apa adanya aja. Clara mengangguk pelan. Justru itu yang saya suka. Aldi terdiam, agak kikuk. Tapi Clara menambahkan cepat. Suka karena kamu jujur, bukan karena kurang ajar ya. Mereka berdua tertawa kecil. Malam itu, sebelum pulang, Aldi menghela napas sambil memandang gedung Aruna Corp. Kayaknya hidup saya bakal banyak kejutan. Di sini, bisiknya pelan. Aldi menjalani rutinitas seperti biasa, tapi hatinya terasa berbeda. Ia mulai terbiasa melihat senyum tipis dari Clara, sebuah pemandangan yang dulu katanya sangat langka di kantor ini. Setiap pagi, Clara tidak pernah lupa menyapa Aldi dengan anggukan ringan. Bagi Aldi, sapaan itu lebih dari cukup untuk membuat harinya terasa lebih ringan. Hari Senin, suasana kantor seperti biasa, ramai oleh karyawan yang mondar-mandir. Aldi sedang membersihkan Mahameya di pantry saat tiba-tiba Clara masuk membawa botol minum kosong. Biasanya, Clara akan menuang minuman dan segera kembali ke ruangannya. Tapi kali ini berbeda. Pagi Aldi sapa Clara lebih dulu dengan suara yang tidak setegang biasanya. Aldi yang sedang menyusun gelas langsung menoleh dan tersenyum. Pagi Bu Clara. Clara berdiri sejenak di samping mesin minuman. Tampak ragu sebelum akhirnya bertanya. Masih kerja sore hari ini? Aldi mengangguk sambil menyalakan mesin kopi. Iya Bu, sampai jam 5 seperti biasa. Clara berpikir sejenak sebelum berkata. Kalau sempat, nanti ke ruangan saya ya. Saya mau tanya sesuatu. Aldi agak heran, tapi tetap menjawab sopan. Siap Bu. Nanti saya mampir. Sore harinya, Aldi mengetuk pintu ruangan Clara setelah memastikan pekerjaannya selesai. Clara duduk di meja kerjanya, menutup laptop saat Aldi masuk. Sini duduk dulu, Aldi, ucap Clara,
sambil menunjuk kursi di depannya. Aldi menurut, duduk dengan posisi sopan, tapi santai. Clara mengambil satu dokumen, lalu meletakkannya di meja. Kamu kan pernah kerja di pabrik ya? Tanya Clara, membuka percakapan. Iya Bu, dulu saya kerja di bagian produksi selama hampir 5 tahun, jawab Aldi tanpa ragu. Clara mengangguk, saya sedang siapkan program CSR perusahaan. Rencana tahun ini kami mau adakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat sekitar pabrik Aruna Corp. Tapi jujur saja, saya nggak paham betul kondisi di lapangan. Saya butuh orang yang ngerti kehidupan pabrik, yang ngerti kesulitan mereka. Aldi mendengarkan dengan saksama. Maksud ibu, saya bantu ceritakan seperti apa kehidupan buruh di sana. Kurang lebih begitu, jawab Clara. Saya nggak minta kamu bikin laporan resmi atau semacamnya. Saya cuma mau dengar cerita dari orang yang benar-benar pernah mengalaminya. Supaya program yang kami buat nggak cuma pencitraan, tapi benar-benar bermanfaat. Aldi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Saya siap cerita Bu. Malah senang kalau bisa bantu orang-orang seperti saya dulu. Mata Clara melunak. Terima kasih Aldi. Hari itu, mereka duduk hampir 1 jam berbicara. Aldi bercerita tentang pengalamannya di pabrik, lama tentang betapa sulitnya bekerja dengan target tinggi, tentang gaji yang pas-pasan, dan tentang mimpi sederhana para buruh untuk hidup lebih baik. Clara mendengarkan dengan serius. Kadang-kadang mencatat hal penting di notepad kecilnya. Di akhir pertemuan, Clara menatap Aldi dengan tatapan berbeda. Lebih hangat, kamu sadar nggak? Kamu punya cara cerita yang jujur, tapi nggak mengeluh. Aldi hanya tersenyum malu-malu. Saya cuma cerita apa adanya Bu. Hidup saya ya memang begitu. Clara mengangguk pelan. Kadang saya iri sama orang kayak kamu. Aldi mengerutkan kening. Ibu iri sama saya? Clara menarik napas dalam. Iya, saya punya segalanya. Jabatan tinggi, gaji besar. Tapi tiap malam saya susah tidur. Sementara kamu bisa cerita tentang kesulitan hidup sambil ketawa. Aldi menatap Clara sejenak, lalu berkata pelan. Mungkin karena saya nggak pernah melihat hidup ini sebagai beban Bu. Walaupun susah, saya yakin selalu ada alasan buat bersyukur. Clara menunduk sesaat, matanya tampak berkaca-kaca. Aldi pura-pura tidak melihat, hanya memperbaiki posisi duduknya. Clara kemudian menghela napas dan tersenyum tipis. Kamu tahu, enggak Aldi, kamu orang pertama yang ngobrol sama saya kayak teman. Semua orang di kantor ini ngomong sama saya kaku banget. Aldi tersenyum santai. Saya sih mikirnya, ibu juga manusia biasa. Mungkin butuh diajak ngobrol, kayak orang normal. Clara tertawa kecil. Untuk pertama kalinya suaranya terdengar lepas tanpa beban. Sejak pertemuan itu, hubungan Clara dan Aldi semakin akrab. Mereka sering berbagi cerita setiap kali ada kesempatan. Aldi tetap bekerja sebagai cleaning service. Tapi ia merasa dihargai. Bukan cuma sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai manusia yang suaranya juga penting. Bahkan kadang, saat makan siang, Clara tak segan duduk sebentar di pantry sambil ngobrol ringan dengan Aldi. Hal itu membuat banyak karyawan heran, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Pak Budi sempat berbisik sambil heran, kamu tuh kayak punya jimat apaan Di? Kok bisa ngobrol santai sama Bu Clara? Aldi cuma nyengir. Dalam hati dia tahu, semua bukan soal jimat, tapi karena Aldi tidak pernah takut, tidak pernah pura-pura, dan selalu bicara dengan hati yang tidak diketahui. Aldi, mulai hari itu, Clara mulai merasa hidupnya lebih ringan. Setiap percakapan kecil dengan Aldi, seperti obat penawar rasa penat yang sudah lama mengendap dalam dirinya. Dan dari percakapan sederhana itulah, hidup Clara mulai berubah perlahan. Clara mulai merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Dulu, ketika baru mulai bekerja, Clara adalah gadis muda yang punya banyak mimpi, senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, dan semangat yang selalu membara. Tapi, seiring berjalannya waktu, jabatan tinggi, tekanan pekerjaan, dan kesibukan membuatnya berubah. Senyum itu perlahan hilang, berganti dengan ekspresi dingin yang selalu harus terlihat profesional di hadapan semua orang. Namun, sejak sering berbicara dengan Aldi, ia mulai menemukan kembali perasaan yang lama menghilang. Ada kehangatan setiap mendengarkan cerita sederhana dari Aldi,
Ada rasa tenang yang muncul setiap mendengar candaan ringan dari pria muda itu. Entah bagaimana, kehadiran Aldi mampu meruntuhkan tembok tebal yang selama ini ia bangun sendiri. Pagi itu, Clara masuk ke ruangannya dengan perasaan berbeda. Biasanya, ia langsung membuka laptop dan tenggelam dalam tumpukan pekerjaan. Tapi hari ini, Clara memandang keluar jendela cukup lama, memperhatikan awan yang menggantung di langit. Tak lama, terdengar suara pintu diketuk pelan. "Permisi Bu, Clara," suara Aldi terdengar dari balik pintu. Clara spontan tersenyum. "Masuk saja, Aldi." Aldi masuk dengan membawa termos air minum yang biasa digunakan Clara. "Saya isikan air hangat." "Bu, tadi lihat termosnya kosong," ucap Aldi ringan sambil meletakkan termos di atas meja. Clara mengangguk. "Terima kasih Aldi, kamu perhatian ya," jawab Clara. Suaranya terasa lebih lembut. Aldi hanya tersenyum. "Biasa aja kok Bu. Lagian ibu kan sering bantu saya cerita-cerita. Jadi saya juga pengen balas kebaikan ibu. Meskipun cuma hal kecil." Clara merasa hangat mendengarnya. "Ngomong-ngomong Bu, saya kemarin kepikiran tentang program pelatihan yang ibu ceritakan." Aldi melanjutkan sambil berdiri santai. "Oh ya, Seret," ujar Clara dengan antusias. Aldi pun mulai bercerita tentang ide sederhana, seperti mengadakan pelatihan keterampilan praktis untuk masyarakat sekitar pabrik. Tidak hanya fokus pada pekerjaan pabrik, tapi juga keterampilan seperti servis motor, tata boga, atau pertukangan. Menurut Aldi, hal itu akan jauh lebih berguna karena banyak orang di kampungnya dulu ingin punya penghasilan tambahan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Clara mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat hal-hal penting. Ada rasa kagum yang tumbuh dalam dirinya. Aldi memang hanya cleaning service, tapi pemikirannya begitu jernih. Bahkan jauh lebih realistis daripada banyak manajer yang sering ia temui. "Aldi," ujar Clara setelah selesai menulis, "kamu pernah kepikiran untuk sekolah lagi?" Aldi mengerjap, tampak kaget. "Sekolah lagi Bu?" Clara mengangguk. "Iya, kamu pintar Aldi. Kalau kamu punya kesempatan belajar lagi, saya rasa kamu bisa lebih berkembang." Aldi menghela napas, suaranya sedikit pelan. "Dulu saya pengen Bu, tapi keadaan nggak memungkinkan. Lulus SMA aja saya harus kerja bantu orang tua. Sekarang juga, saya lebih fokus kerja. Yang penting, adik saya bisa kuliah." Clara mengangguk pelan. "Saya mengerti. Tapi bagaimana kalau ada kesempatan? Kalau ada beasiswa atau bantuan dari perusahaan?" Aldi menatap Clara. Matanya berbinar. Saya mau banget Bu. Cuma saya nggak tahu harus mulai dari mana." Clara tersenyum lembut. "Biar saya yang bantu. Saya akan coba bicarakan ini ke bagian HRD. Siapa tahu kita bisa buat program pengembangan untuk karyawan seperti kamu." Aldi tersikat. Ia tidak pernah menyangka CEO perusahaan sebesar ini akan peduli dengan seorang cleaning service seperti dirinya. "Terima kasih Bu, saya nggak tahu harus ngomong apa," ujar Aldi pelan. "Cukup jalani dengan tulus seperti biasanya, Aldi," jawab Clara sambil menatapnya dengan penuh ketulusan. Hari-hari setelahnya, Clara semakin berubah. Ia mulai lebih sering tersenyum, menyapa para karyawan lebih ramah, bahkan tidak segan untuk sekadar menanyakan kabar staf-stafnya. Para karyawan sempat terkejut dengan perubahan ini, tapi mereka mulai merasa nyaman karena suasana kantor menjadi lebih hangat. Tidak hanya itu, Clara juga mulai membuat peraturan baru di perusahaan. Ia mengusulkan agar setiap divisi lebih terbuka untuk mendengarkan saran dari semua lapisan karyawan, termasuk dari petugas kebersihan, keamanan, hingga office boy. Semua orang mulai merasa dihargai. Tidak hanya mereka yang duduk di ruang rapat. Banyak yang mulai membicarakan perubahan ini. "Bu Clara kok sekarang beda ya? Lebih sering senyum," bisik seorang staf pemasaran. "Gila, saya tadi disapa langsung sama Bu Clara loh," ujar staf lainnya dengan takjub. Aldi hanya bisa tersenyum kecil setiap mendengar bisik-bisik itu. Dalam hati, ia bersyukur bisa melihat sisi terbaik dari seorang Clara yang selama ini tersembunyi. Setelah semua pekerjaan selesai, Aldi kembali menatap langit dari jendela besar di lantai 10. Ia mengingat kembali perjalanan hidupnya dari pekerja pabrik, sempat menganggur, hingga akhirnya menjadi cleaning service. Dan siapa sangka, kini ia menjadi bagian dari perubahan besar
di perusahaan sebesar Aruna Corp hanya dengan bersikap jujur dan menjadi dirinya sendiri. Sepertinya hidup saya benar-benar berubah sejak ketemu Bu Clara, bisiknya lirih. Dan ia tidak tahu, perubahan yang terjadi bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada Clara, dan mungkin pada orang di Aruna Corp. Hari-hari berlalu, minggu berganti. Kehidupan di kantor Aruna Corp kini terasa lebih hangat dan bersahabat. Tidak lagi ada jarak mencolok antara atasan dan bawahan. Program pelatihan yang diusulkan Clara berjalan dengan baik. Aldi menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Meskipun ia tetap menjalankan tugasnya sebagai cleaning service dengan sepenuh hati, suatu pagi yang cerah, Clara datang lebih awal ke kantor. Langkahnya terasa lebih ringan, senyumnya tidak pernah lepas. Ketika memasuki ruangannya, ia langsung menghubungi Aldi lewat pesan internal perusahaan. Aldi, ada waktu 5 menit? Bisa ke ruangan saya sekarang? Tak butuh waktu lama. Aldi sudah berdiri di depan pintu ruangan Clara dengan wajah penuh tanya. Silakan masuk, Aldi, ucap Clara ramah. Aldi duduk seperti biasa di kursi hadapan meja Clara, tidak lagi merasa canggung seperti dulu. Ia sudah terbiasa berbicara dengan Clara seperti teman, meskipun ia tahu batasan dan tetap menghormatinya sebagai atasan. Aldi, saya punya kabar baik buat kamu, ucap Clara sambil tersenyum lebar. Aldi mengerutkan dahi. Kabar baik, apa Bu? Clara menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen. Mulai bulan depan, kamu resmi saya pindahkan ke bagian program sosial perusahaan. Status kamu bukan lagi cleaning service, tapi staf tetap. Tugas kamu nanti mendampingi tim CSR dalam setiap program pelatihan dan pengembangan masyarakat. Aldi terdiam beberapa detik, seolah otaknya masih mencerna kata-kata yang barusan didengar. Saya diangkat jadi staf tetap, Bu? Tanyanya lirih, nyaris tidak percaya. Clara mengangguk mantap. Kamu sudah membuktikan kalau dedikasi dan kejujuran tidak bisa diukur dari seragam atau jabatan. Saya melihat potensi kamu, Aldi, dan saya yakin kamu bisa lebih berkembang. Perusahaan butuh orang-orang seperti kamu. Tanpa sadar mata Aldi memerah. Hatinya bergetar hebat. Ia menunduk menahan haru. Tangan mengepal erat. Selama ini ia tidak pernah berani bermimpi sejauh itu. Yang ia tahu, hidupnya hanya berkutat pada menyapu lantai, membersihkan meja, dan memastikan kantor rapi. Tapi sekarang semua itu berubah. Terima kasih, Bu Clara. Saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa, ujar Aldi. Suaranya bergetar. Jangan bilang terima kasih, Aldi. Semua karena kamu memang pantas mendapatkannya, balas Clara dengan tulus. Setelah kabar itu menyebar, seluruh kantor heboh. Banyak yang tidak menyangka seorang cleaning service bisa dipromosikan menjadi staf tetap. Tapi tidak sedikit pula yang merasa bangga dan terinspirasi. Pak Budi, senior cleaning service yang sudah puluhan tahun bekerja di sana, bahkan sampai menepuk bahu Aldi sambil tersenyum bangga. Kamu bikin saya semangat lagi, Di. Ternyata kerja dengan hati itu memang selalu ada jalan, ucap Pak Budi dengan mata berkocek-kokaka. Hari demi hari, Aldi belajar banyak hal baru. I Get Rapid mengunjungi lokasi pabrik, mendampingi pelatihan keterampilan, dan memberikan masukan dari pengalaman pribadinya. Hidupnya benar-benar berubah. Ia kini punya penghasilan lebih baik, pekerjaan yang lebih menantang, dan rasa percaya diri yang tumbuh pesat. Namun yang paling berubah adalah Clara. Clara tidak lagi menjadi CEO yang dingin. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan peduli pada semua karyawannya. Ia sering turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluh kesah para pekerja. Bahkan, sesekali mengajak mereka makan siang bersama. Kantor Aruna Corp kini bukan hanya tempat bekerja, tapi juga rumah kedua bagi banyak orang. Suatu sore, setelah sesi pelatihan di salah satu lokasi pabrik, Clara dan Aldi duduk berdua di sebuah taman kecil di pinggir kota. Mereka memandangi anak-anak kecil yang berlarian riang. Aldi, kamu sadar nggak? Selama ini kamu nggak cuma mengubah hidup kamu, tapi juga mengubah hidup saya, tanya Clara pelan. Aldi menoleh, sedikit terkejut. Saya, Bu. Clara tersenyum. Wajahnya tampak lebih cerah dari sebelumnya. Iya, saya dulu selalu hidup dalam tekanan. Saya pikir kesuksesan itu soal uang, soal angka, soal pencapaian.
Tapi kamu bikin saya sadar, hidup yang bahagia itu tentang hati, tentang ketulusan, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Aldi hanya tersenyum sederhana. Saya cuma orang biasa, Bu. Saya cuma berusaha jadi orang baik. Dan justru karena itu kamu istimewa, Aldi. Balas Clara sambil menatap mata Aldi dengan tulus. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Aldi menatap langit jingga yang perlahan berubah warna. Hidup memang gak pernah bisa ditebak ya, Bu. Gumam Aldi pelan. Clara mengangguk setuju. Betul, Aldi. Kadang, perubahan besar datang dari hal-hal sederhana, bahkan dari percakapan kecil dengan orang yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Aldi tersenyum lebar, hatinya penuh syukur, dan disinilah mereka sekarang, dua orang dari dunia berbeda, namun dipertemukan oleh kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian. Hidup memang tidak selalu adil, tapi selalu menyimpan kejutan bagi mereka yang mau terus berbuat baik. Dan kisah Clara dan Aldi adalah buktinya bahwa terkadang sebuah senyuman tulus bisa mengubah segalanya.